Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat semua di Wiryo Caram Channel. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang urgensi tim verifikasi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Sobat semua, dasar regulasi dari pembahasan kita pada kali ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Khususnya di pasal 32 Permendagri 114 Tahun 2014, di sana disebutkan bahwa musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Pertama, mencermati ulang dokumen RPJM desa. Kemudian menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Dan ketiga, membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Sobat semua, tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dapat berasal dari warga masyarakat desa dan atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota. Nah, seperti kita ketahui, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota atau SKPD ini bertugas di kabupaten, sementara tim verifikasi bertugas di desa. Nah, untuk itu penjelasannya seperti berikut. Ya, kita bisa lihat di pasal 41 ya, di dalam Permendagri 114 tahun 2014, di sana disebutkan bahwa pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKPDes. Nah, pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur dan dimasukkan dalam rancangan RKPDes ini artinya konsekuensinya pada pendanaan di dalam APBDes nantinya. Kemudian di ayat 3 masih di pasal 41 disebutkan bahwa tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berasal dari warga masyarakat desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan atau tenaga pendamping profesional. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi di pasal 73 ya, di dalam Permendagri 114, di sana disebutkan bahwa dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud ya pada ayat 3 dalam pasal ini ya, kaitannya dengan meminta bantuan tenaga ahli ini, maka kepala desa meminta bantuan kepada bupati atau wali kota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal dari satuan kerja perangkat daerah atau SKPD kabupaten kota yang membidangi pekerjaan umum dan atau tenaga pendamping profesional. Nah, tentu kita pahami bahwa SKPD maupun tenaga pendamping profesional tidak secara khusus bertugas sebagai tim verifikasi di desa, sehingga ketika kita meminta bantuan kepada perangkat daerah atau SKPD maupun tenaga pendamping profesional, maka perlu ada surat dari desa kepada bupati melalui camat. Kemudian di pasal 42 Permendagri 114 2014, di sana disampaikan bahwa rancangan RKP desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Nah, kemudian di ayat 2-nya di sana disampaikan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerjasama antar desa. Ini kalau kaitannya dengan kegiatan yang kerjasama antar desa. Kemudian ada penegasan di ayat 3 dalam pasal 42 bahwa rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diverifikasi oleh tim verifikasi. Nah, di sini cukup jelas bahwa tugas tim verifikasi
adalah memverifikasi dokumen yang menjadi lampiran RKPDes ya, yaitu berupa rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Nah, sobat semua, di sini kita bisa lihat contoh tim verifikasi ya yang di SK-kan oleh kabupaten ya, dalam hal ini di SK-kan oleh kepala desa ya. Ini contohnya, contoh SK tim verifikasi ya. Ini linknya bisa dilihat pada deskripsi video ini. Bisa kita dapatkan contoh dalam bentuk PDF SK kepala desa tentang pembentukan tim verifikasi rancangan RKP desa. Nah, ini dokumen proposal teknis dan draft ya yang akan diperiksa oleh tim verifikasi. Nah, di sana di format nomor 24 Permendagri 114 tahun 2014, di sana ada format tentang pemeriksaan dokumen proposal teknis dan draft. Nah, inilah yang akan menjadi tugas tim verifikasi tersebut ya. Jadi tim verifikasi itu memeriksa dokumennya, memeriksa dokumen proposal teknis dan draft. Dokumen apa saja yang diperiksa? Pertama ada sketsa lokasi kegiatan ya. Lokasi kegiatan digambarkan dalam bentuk sketsa kegiatan infrastruktur. Kemudian dokumen survei teknisnya. Dokumen survei teknisnya bisa berupa survei antar patok misalnya, atau dokumen survei teknis yang lainnya. Kemudian juga dilampirkan gambar desain, gambar rencana. Kalau misalnya kegiatannya berupa jalan, berarti gambar desain jalan. Kalau bangunan-bangunan, dilengkapi gambar tampak, potongan, dan sebagainya. Kemudian ada perhitungan volumenya, ya, perhitungan volume terkait kegiatan infrastruktur tersebut. Kemudian ada survei harga barang dan alat. Kemudian ada kesepakatan pembayaran upah kerja. Kalau misalnya kesepakatannya tidak di dalam musyawarah desa, bisa juga berupa survei upah kerja. Kemudian perhitungan RAP sesuai dengan format yang standar ya. Kemudian kajian sederhana mengenai dampak lingkungan. Terus pernyataan hibah lahan dari masyarakat. Terus pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi. Kemudian kesanggupan swadaya dan gotong royong. Kemudian rencana penggunaan alat berat kalau memang pakai alat berat. Terus pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan dan juga data pemanfaat. Jadi dokumen-dokumen ini diperiksa oleh tim verifikasi dengan menceklis pada kolom di sini. Apakah ada dokumen itu dan memenuhi syarat, ataukah ada tapi tidak memenuhi syarat, atau bahkan dokumen tersebut tidak ada, sehingga tinggal checklist saja pada masing-masing kolom yang ada di format nomor 24 ya, Permendagri 114 tahun 2014 ini ya, sobat semua. Nah, di sini diperiksa tanggal berapa, hasil pemeriksaannya dinyatakan layak atau tidak layak dokumen tersebut. Nah, ini di sini ada wakil masyarakat ya, utamanya memang dari wakil masyarakat. Kemudian yang tadi kita bahas, kalau memang tidak ada wakil masyarakat berarti bisa dari pendamping profesional dan dinas instansi terkait atau SKPD. Tapi dari desa harus menyampaikan surat kepada bupati melalui camat terkait kebutuhan tenaga pendamping profesional maupun dinas instansi untuk menjadi tim verifikasi. Ya. Nah, kemudian urgensi dari tim verifikasi ini pertama diharapkan tim verifikasi ini bisa memastikan dokumen kelengkapan standar terpenuhi sebagai bagian dari dokumen rancangan RKPDes. Nah, kemudian membantu tim penyusun RKPDes dalam memberikan umpan balik kelengkapan dokumen kegiatan infrastruktur yang harus terpenuhi, sehingga kalau belum lengkap tim penyusun RKPDes ini diminta untuk melengkapi dokumen tersebut, sehingga harapannya dokumen RKPDes lebih berkualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan sobat semua, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.